Berawal dari langkah para pelajar, Stovia mendirikan Budi Utomo. Pada tahun 1908 mempengaruhi pelajar lain. Mereka mendirikan berbagai organisasi seperti Sekar Rukun, Trikoro Darmo, Jang Sumatranen Bon, Yang Batak Bon, Yang Minahasa, dan kaum Betawi. Organisasi tersebut bersifat etnik dan kedaerahan. Selain itu berdiri pula organisasi pemuda yang bersifat keagamaan antara lain, Yang Islami Eten Bon, Perkumpulan Pemuda Katolik, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain sebagainya. Berbagai organisasi itu kemudian berusaha bergabung menjadi satu organisasi. Berdirinya organisasi-organisasi pemuda yang bersifat etnik dan kedaerahan itu memperlibatkan adanya kesadaran untuk bersatu. Walaupun terbatas pada daerah masing-masing, lama-kelamaan, rasa kedaerahan itu mulai memudar dan digantikan oleh keinginan untuk membentuk persatuan yang bersifat nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin, perkenalkan saya Ketua PPI. Putra-putri Indonesia dan semua yang hadir di sini, selamat datang pada Anda semua. Sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air bangsa kita, dan sebagai pribadi yang memperlihatkan bahagianya terhadap kemerdekaan tanah air Indonesia, di Kongres ini adalah sebagai tonggak sebagai sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu pada cita-cita ingin mencapai tujuan milik kita bersama. Apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani sangatlah luar biasa. Kita bangsa Indonesia harus merdeka dari penjajah ini. Dikatakan oleh Pak Muhammad Tabrani. Kita harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih saudara-saudara semua. Tujuan diadakannya Kongres ini adalah semua mewujudkan persatuan dan kesatuan. Pertama-tama kita harus membentuk badan sentral. Yang kita butuhkan sekarang adalah sebuah organisasi yang dapat menumpang semua aspirasi. Kita akan membentuk pemerintah dalam berbentuk federasi, di mana setiap daerah dapat memajukan daerahnya masing-masing. Bukan seperti maka lebih bagus bila pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah harus bisa menyatu dalam membangun pemerintahan. Karena apabila suatu daerah dibiarkan mandiri dan tidak bisa berkembang, maka akan menjadi suatu masalah. Benar sekali, Bung. Padahal saya yakin bahasa Melayu adalah bahasa yang cocok untuk dijadikan bahasa persatuan. Salah, jangan berpikir seperti itu. Jika tujuan kita ingin tercapai, Indonesia harus bersatu dalam segala aspek. Kalau begitu, kita lanjutkan pembahasan di Kongres kedua nanti. Ya, kita mempersiapkan diri untuk Kongres kedua nanti. Baiklah, kalau begitu kita akan lanjutkan di Kongres kedua di gedung KJB nanti. Keputusan telah disepakati. Mari kita persiapkan untuk Kongres kedua nanti. PPI bertujuan memperjuangkan Indonesia merdeka. Untuk itu, para anggota disiapkan menjadi pemimpin rakyat sejati. Cita-cita akan tercapai apabila segala bentuk sifat kedaerahan dihapuskan. Setelah itu, mereka sesegera mungkin menyelesaikan rapat yang diakhiri dengan pembacaan doa bersama. Memasuki tahun 1928, alam politik Indonesia digelorakan oleh semangat persatuan, kebahagiaan, keyakinan berdiri sendiri dan cita-cita Indonesia merdeka. Dalam suasana seperti itulah Kongres Pemuda II dipersiapkan dan akhirnya diselenggarakan. Dalam rapat tanggal 12 Agustus tahun 1928,
ditunjukkannya panitia penyelenggara yang diketuai oleh Sugondo Joyopuspito. Pada tanggal 27 Oktober tahun 1928, terlaksanakanlah Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan di gedung KJB. Pada waktu itu suasana sangat kondusif, dihadiri peserta yang sangat antusias dengan acara itu. Sugondo Joyopuspito, selaku perwakilan PPPI, sekaligus Ketua Kongres Pemuda kali ini, membuka acara, disambut dengan meriah. Selamat pagi para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, perkenalkan saya Ketua PPPI Sugondo Joyopuspito. Terima kasih bagi kalian yang telah hadir pada Kongres kedua pemuda ini. Pada kongres pertama kita masih belum menemukan kata sepakat. Kita merupakan bangsa yang terjajah, bangsa yang ingin merdeka. Kita butuh persatuan dan kesatuan. Tak perlu ada yang ditakutkan, kita yang harus melaksanakan kongres kedua kali ini. Para hadirin dari perwakilan berbagai daerah, Jong Jawa, Jong Sumatera, serta Rukun, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Batak, Sulawesi, dan Betawi semuanya harus bersatu untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya setuju bahwa kita harus bersatu demi tercapainya persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Kita perwakilan dari Pemuda Pemudi Ambon juga setuju dengan persatuan ini. Kami dari perwakilan Sekarukun juga setuju. Ya, kami perwakilan dari Jong Batak juga setuju dengan memperlihatkan kesamaan dalam mempersatukan bangsa Indonesia, seperti kesamaan dalam hal sejarah, budaya, nasib, dan kemauan. Untuk lepas dari belenggu penjajahan, maka diputuskanlah. Baiklah, telah kita sepakati bahwa perwakilan dari setiap daerah telah menyepakati adanya persatuan dan kesatuan karena kita harus bersatu untuk melawan penjajah. Semuanya telah dijajah, jati diri kita telah dicuri oleh bangsa lain. Kita sebagai pemuda-pemudi negara ini semuanya harus bersatu untuk berjuang memerdekakan negara ini. Saya akhiri rapat hari ini. Baiklah, hasil dari keputusan Kongres Pemuda kali ini telah disampaikan oleh para pemuda-pemudi dari Jong Java, Jong Batak, Jong Minahasa, Sekar Rukun, Jong Sumatera, Sulawesi, dan Betawi. Memutuskan kami putra-putri Indonesia mengaku berdarah satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa.
Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.